Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, kali ini kita akan belajar tentang teks eksplanasi. Mari kita buka bukunya halaman 3 di tema 6. Kita akan pelajari pada materi teks eksplanasi ini. Yang pertama tentang pengertian teks eksplanasi, yang kedua tentang struktur teks eksplanasi, dan yang ketiga tentang contoh teks eksplanasi. Pembahasan kita yang pertama tentang pengertian teks eksplanasi. Jadi, teks eksplanasi ini adalah teks yang menceritakan tentang sebab dan akibat suatu fenomena itu terjadi, baik itu tentang ilmu pengetahuan, tentang sosial, maupun tentang budaya. Nah, teks eksplanasi ini berisi tentang fakta yang dapat menjawab tentang pertanyaan bagaimana maupun mengapa fenomena itu bisa terjadi. Jelas ya, kalau fakta berarti keadaan yang nyata yang telah terbukti kebenarannya. Tak hanya itu, teks eksplanasi sendiri lebih sering digunakan untuk menyampaikan bacaan atau tulisan yang bersifat ilmiah. Itu tadi ya penjelasan tentang teks eksplanasi. Apa tadi? Teks eksplanasi adalah teks yang menceritakan tentang sebab akibat fenomena itu terjadi. Sekarang kita masuk pada pembahasan yang kedua tentang struktur teks eksplanasi. Nah, struktur teks eksplanasi terdiri dari 3 jenis. Yang pertama adalah pernyataan umum, yang kedua deretan penjelas, dan yang ketiga adalah kesimpulan. Struktur yang pertama tentang pernyataan umum. Jadi, di dalam pernyataan umum ini berisi tentang hal apa yang akan disampaikan dalam isi. Biasanya berisi tentang definisi, pengertian, maupun perkembangannya. Yang kedua tentang deretan penjelas. Nah, di dalam deretan penjelas ini berisi tentang proses mengapa suatu fenomena ini terjadi. Dalam deretan penjelas ini bisa juga terdiri dari lebih dari satu paragraf yang dapat mendeskripsikan sebab dan akibat bencana alam itu terjadi. Terakhir yaitu tentang kesimpulan. Dalam kesimpulan ini berisi tentang intisari atau kesimpulan dari topik yang dibahas atau proses yang dibahas. Nah, itu tadi ya penjelasan tentang pengertian teks eksplanasi dan juga struktur teks eksplanasi. Kalian sudah paham? Kalau kalian sudah paham, kita lanjut yuk ke contoh teks eksplanasi. Simak berikut ini. Matahari sebagai sumber energi panas. Matahari merupakan sumber energi penerangan yang paling besar di dunia. Matahari memancarkan sebagian besar radiasi yang dinamakan elektromagnetik. Sementara manusia sendiri hanya dapat melihat sebagian kecilnya saja dari energi yang satu ini, yakni dikenal dengan nama cahaya tampak. Matahari memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia. Cahaya matahari merupakan sumber utama kehidupan makhluk hidup. Salah satunya adalah kehidupan bagi tanaman atau tumbuhan untuk membantu proses fotosintesis. Tanpa adanya matahari sendiri, maka tanaman atau tumbuhan di bumi akan mati. Sebagai timbal baliknya, manusia akan musnah akibat tidak adanya suplai oksigen dari tumbuhan. Cahaya matahari juga bermanfaat untuk penerangan. Tanpa adanya cahaya matahari, dunia akan gelap gulita dan dingin. Dalam kehidupan sehari-hari, energi panas matahari dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan manusia. Bentuk pemanfaatannya antara lain untuk mengeringkan pakaian dan ikan asin, mengeringkan padi, menguapkan air laut dalam proses pembuatan garam, dan dapat menghasilkan energi listrik. Demikian tadi ya penjelasan materi dari guru tentang teks eksplanasi. Semoga kalian paham ya. Terima kasih kalian telah menyimak video pembelajaran